Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Semangat, sekalipun hujan dingin, tapi kita tetap semangat, amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang rugi. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita, amin. Beberapa minggu sudah kita lalui, dan kita sudah masuk bulan yang kedua, di minggu yang kedua. Kalau tahun ini kita punya tema tahun kemenangan. Bapak Ibu Saudara sudah merasakan kemenangan? Puji Tuhan, luar biasa, kita menang. Mari sama-sama katakan, aku pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami kepadamu. Karena kami tahu kami lebih daripada pemenang. Menang atas segala apapun Tuhan. Masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang. Apapun itu Tuhan, yang berusaha untuk menghalangi kami untuk kami dekat dengan Tuhan, boleh datang kepada kami. Namun saat kami melihat Engkau, saat kami memandang Engkau Tuhan, kami merasakan kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang dahsyat atas kami Tuhan. Sebab Tuhan Panglima kami yang memimpin hidup kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami malam sore hari ini Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kemenangan-kemenangan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami mau bawa yang terbaik bagimu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku
ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik dari hidup kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Di hadapan tahta-Mu Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. 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 Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
ku sembah Kau Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Segala pujian bagimu Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, sana bagi Engkau Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kira labaya sikiara rabayara labaya takara rabayara labayara 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 labayara. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Sebab Kau yang terindah, yang terbaik bagiku, Yesus. Haleluya. Ora la bayara 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 la bayara. Jamah setiap kami Tuhan, puaskan kami malam hari ini Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Ora la bayara 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 la bayara. Ora la bayara la bayara takara la bayara la bayara sikiara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kemenangan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Kira la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara sikiara la bayara 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 la. Kira la bayara 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 sikiara la bayara 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 la. Jesus, Jesus, Jesus. Ora la bayara 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 sikiara la bayara la bayara la. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengalir di tempat ini Tuhan. Karena hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang terindah buat kami. Hanya Yesus yang termanis buat kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita memujikan pujian ini sebagai syukur kita di hadapan Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Ora la bayara 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 la bayara. Ira la bayara 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 la. Ira la bayara 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 shikiara la bayara 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 mo. Jesus, 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 Jesus. Ora la bayara 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 la. Ira la bayara 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 shikiara la bayara 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 la. Ira la bayara 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 shikiara la bayara la bayara la bayara la. Jesus, 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 Jesus Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang terindah buat kami, Engkau yang termanis buat kami Tuhan. Sebab hanya Engkau pengharapan kami. Hanya Engkau gunung batu keselamatan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kemana kami dapat lari selain kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau muliakan Tuhan. Kami mau agungkan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau gunung batuku, Engkau keselamatanku. Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya kasih. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang besar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan, Dia Allah yang benar. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. Hari Kamis kemarin saya Bapak Gembala dan Mas Romi dipercaya Tuhan untuk melayani doa keliling di PT SAS. Saudara, secara fisik kalau dilihat secara kasat mata itu satu lingkungan yang sangat luas. Pagi kami harus berangkat jam 6 untuk kami mendoakan kantor dan juga beberapa tempat yang lain. Kita berangkat, waktu itu Pak Erik sudah mulai kerasa agak-agak nggak enak badan. Karena kita sudah dikasih tahu dari hari Selasa, Pak minta tolong didoakan. Karena memang mereka punya pergumulan sangat berat. Kami berdoa dan hari itu pagi kami pulang, tiba-tiba Pak Erik itu kondisinya lemah. Mulai tidak enak badan, kemudian saya bilang tidur dulu. Jam 11, jam 12 istirahat, kemudian kami berangkat lagi jam 2. Jam 2 kami berangkat, jam 2 kurang lah. Sampai di pabrik jam 2 itu sudah ditunggu beberapa teman-teman pendoa di sana. Kemudian kita mulai berdoa. Pak Erik mengolesi setiap plan, setiap ruangan-ruangan, kemudian Mas Romi keliling, saya yang memimpin mereka-mereka yang tetap memuji menyembah. Satu hal yang saya rasakan, mereka itu orang-orang GKJ, mereka orang Katolik, dan yang keliling sih orang-orang sama seperti kita keliling, tetapi yang bersama-sama dengan saya itu orang-orang GKJ yang tidak pernah ada pujian penyembahan, saudara. Tetapi luar biasa Tuhan dahsyat. Waktu mereka saya ajak, ayo memuji menyembah. Ini bukan pabrik punyanya Bu Lili, tetapi ini tanggung jawab kita, saya bilang gitu. Kemudian mereka mulai saya ajak memuji, menyembah, dan puji Tuhan mereka mengikuti. Dan ada satu yang Katolik, dia yang pemimpinnya persekutuan karyawan Katolik, di situ dia ikut, kita ajak berdoa. Sampai akhirnya selesai di pabrik, kami keliling beberapa tempat juga untuk kita urapi, kita kucuri darah Yesus. Saudara, setelah itu kami pulang. Kami semua pulang, hari Kamis malam Pak Erik mulai sakit. Jadi waktu mimpin doa, Zoom doa malam itu sudah mulai kerosot jekrak-jekrik gitu. Saya hanya bilang, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Dengan melihat kondisi yang ada dan
Saya katakan tidak ada serangan balik dari iblis. Kami semua dilindungi Tuhan. Semua orang yang bertalian darah dengan kami, setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang berhubungan dengan kami dilindungi Tuhan. Saya berdoa malam itu, saya minta perlindungan Tuhan. Dan ternyata paginya Pak Erik sempat KO. Jadi sakit dan mata saya tiba-tiba bengkak, Bapak Ibu Saudara. Jadi mata saya yang ada retinanya yang hitam itu tiba-tiba agak cekung, tapi kemudian yang sebelah kirinya, sebelahnya sekelilingnya yang warnanya putih itu berair. Jadi kayak ikan koki gitu. Jadi ngembeng air, bengkak besar sekali. Saya awalnya kayak digigit semut cedik gitu. Saya sudah kerosot, tiba-tiba saya beler, dia flu, tapi bukan flu. Kemudian kepala saya itu cekot-cekot. Saya katakan, Tuhan, aku hari Minggu harus pelayanan, suamiku juga harus pelayanan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Saya katakan demikian. Saya hanya bilang, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Saya hanya katakan demikian. Hari Jumat itu kami ada acara, awalnya mau kami batalkan, tapi enggak usah dibatalkan, kita tetap jalan aja. Terus Pak Erik bilang, ya udah kalau gitu hari Sabtunya aja yang kita nggak usah ikut korwil. Tetapi saya katakan kita punya tanggung jawab dampingi Kak Oki dari Superbook. Saya bilang gitu. Saya katakan sama Tuhan, malam itu saya bilang, Tuhan sembuhkan kami. Aku percaya kesembuhan itu milik kami. Dan saya perkatakan iblis engkau nggak punya kuasa atas kami karena kami punyanya Tuhan. Tuhan sudah cover dengan darah Yesus. Malam kami latihan, Pak Erik itu dalam kondisi sakit, berangkat. Efra yang boncengin Pak Erik, saya bawa motor sendiri dengan kondisi mata seperti itu karena mata saya itu harus ditutup sebelah supaya tidak tetap, kalau melek mata saya akan semakin bengkak, semakin banyak air di mata saya. Sementara waktu itu gerimis, saya katakan Tuhan aku bisa, aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami berangkat sampai di tempat ini mata saya sudah mulai kempes, masih berair tetapi sudah agak berkurang dan saya katakan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Saya katakan demikian, Engkau Tuhan dahsyat. Saya katakan demikian dan saya katakan aku sembuh. Pagi hari tadi sempat sekitar jam 2:30 pada saat saya bangun, kepala saya sakit luar biasa. Sampai kepala saya itu saya tutupi guling terus saya tutupi lagi karena saking sakitnya kepala saya. Pak Erik bangun berdoa. Kemudian saya sudah doa sebelumnya, Pak Erik jam 3:30 bangun sudah mulai duduk. Saya katakan piye awake, udah agak lumayan gitu. Mata saya juga sudah kempes Bapak Ibu Saudara, tapi tetap rasa sakit di kepala itu masih luar biasa. Saya katakan Tuhan kami mau korwil. Tuhan angkat setiap sakit penyakit kami bisa korwil. Dan kami berangkat ke Serandon, Pak Erik tetap nyetir di depan. Saya di belakang, saya cuma berdoa, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Pak Erik itu katanya keringatnya dingin, keringat terus, kerasa dingin tapi saya merasakan badannya itu anget, badannya anget. Saya katakan dalam nama Yesus kami semua sehat. Sore ini puji Tuhan, sekalipun dalam kondisi masih agak lemas Pak Erik, tetapi kami semua boleh melayani Tuhan karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Allahku dahsyat dan perkasa. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, senang kita kembali bangkit berdiri. Kita bangga punya Allah yang luar biasa, amin. Allah kita dahsyat, Allah kita perkasa, haleluya.
Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Allah kita dahsyat, amin. Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena tidak akan pernah rugi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hidup kami, biar kami tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami, sampai kami menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Katakan ini sebagai janji kita kepada Tuhan. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu.
Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan terima kasih karena Engkau selalu memberkati dan menolong kami semua ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kami boleh berkesempatan untuk kembali kami belajar firman Tuhan di sore hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Engkau nyatakan isi hatimu bagi kami semua ya Tuhan. Dan biar kami mengerti sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengan ini Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Semua yang menghalang-halangi kami dalam kami mengerti, mendengar dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak dalam nama Yesus Kristus. Biar setiap kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, dan kami siap mendengar melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang indah kita bisa ada bersama-sama pada sore hari ini untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu tahun kemenangan, apa yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dan iman harus dipupuk, iman harus ditumbuh. Kemarin kita menang dalam kemurahan hati, belajar untuk bisa berkemurahan hati,
belajar menang dalam hal kemurahan hati. Oleh sebab itu kemarin sudah diajari untuk kita mulai belajar memberkati. Setiap orang yang dijumpai diberkati. Sudah dilakukan? Haleluya, semua pasti diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar menang dalam ketaatan. Mari kita baca dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ibrani 2 ayat 2 berkata, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam 2 ayat ini kita belajar bahwa setiap ketaatan itu mendatangkan upah. Katakan sama-sama, ketaatan mendatangkan upah. Nah, jadi upahnya adalah bahwa setiap yang taat pasti akan dapat berkat. Setiap ketidaktaatan itu akan mendapatkan hukuman. Sekalipun dalam konteks ayat yang kita baca tadi dikalimatkan hanya menerima balasan. Yang taat menerima balasan, yang tidak taat juga mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi artinya setiap ketaatan mendatangkan upah yang lebih baik, pasti begitu. Ketidaktaatan mendatangkan upah yang tidak baik. Maksudnya ya karena ketidaktaatan itu akan mendatangkan murka Tuhan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Allah itu kejam atau Allah itu tidak berkemurahan hati atau Allah itu tidak penuh dengan pengampunan. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, setiap dosa, ketidaktaatan itu selalu disertai dengan penghukuman. Setidaknya ketika hukuman itu harus dilaksanakan, akan dilaksanakan oleh Tuhan di akhir zaman. Kalau dalam konteks perjanjian lama kita melihat penghukuman itu langsung. Begitu salah, begitu dosa pasti dilanggar. Pasti dihukum. Gitu kan? Tapi dalam masa anugerah, masa perjanjian baru, setidaknya ketidaktaatan itu pasti akan dapat hukuman. Hanya saja mungkin tidak langsung. Tapi catatan yang diberikan oleh Alkitab jelas sekali bahwa setiap mereka yang tidak taat pasti dihukum. Yang mengerti katakan amin. Olehnya Bapak Ibu Saudara, karena setiap ketaatan dan ketidaktaatan itu mendatangkan upah. Kalau ketaatan itu mendatangkan berkat, kalau ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Maka mari belajar kita hidup taat. Amin. Mari belajar kita hidup taat. Taat pada firman Tuhan. Apa saja yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayo belajar untuk kita lakukan bersama. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo mulai kita belajar mengerti apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya hanya tinggal taat saja. Taat itu dibolak-balik seperti yang Ibu Gembala pernah sampaikan di sini di mimbar ini. Taat itu dibolak-balik ya taat, gitu kan? Artinya dari depan itu ya taat, dari belakang taat. Taat itu tidak hanya karena ada polisi, gitu kan? Baru pakai helm, baru berhenti di lampu merah, gitu kan? Tapi kalau nggak ada polisi, lampu merah dilanggar, itu namanya tidak taat. Ketaatan kepada Tuhan sama. Ada Tuhan, nggak ada Tuhan, loh biar toh, kok Tuhan nggak ada. Maksudnya kelihatan atau nggak kelihatan Tuhannya itu harus taat. Ada pemimpin, nggak ada pemimpin harus taat. Ada yang ngawasi, nggak ada yang ngawasi harus taat. Katakan amin. Jangan sampai kita ada yang ngawasi baru kerjakan dengan baik, nggak ada yang ngawasi nggak kerjakan dengan baik. Itu namanya tidak taat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ketidaktaatan sekali lagi mendatangkan upah. Ketaatan juga mendatangkan upah. Nah, upahnya beda. Yang taat diberkati, yang tidak taat ya mendapatkan hukuman. Sekalipun mungkin hukumannya nanti pada akhir zaman. Nah, daripada nanti kita kemudian mendapatkan hukuman di akhir zaman, sementara kita nggak tahu kondisinya nanti bagaimana, kan lebih baik hari ini kita hidup dalam ketaatan daripada kita merasa nggak apa-apa, nanti pada saat akhir zaman kita malah dihukum Tuhan. Repot saudara. Kalau dulu zaman perjanjian lama langsung saja ketidaktaatan dibinasakan, umat Allah jadi takut untuk tidak taat. Tapi sekarang ketidaktaatan itu tetap dapat hukuman walau nanti proses itu dilaksanakan. Nah, bahayanya adalah ketika kita merasa nggak apa-apa, padahal itu ketidaktaatan.
terus nanti di akhir zaman ternyata kita dapat hukuman, kita yang sia-sia. Olehnya ayo belajar kita hidup taat. Kasih tahu kanan kiri, ayo taat. Baik, kita lanjutkan Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ketaatan mendatangkan keselamatan, ketidaktaatan mendatangkan murka Allah atas dirinya. Itu ditegaskan di sini. Jadi setiap ketaatan, ketidaktaatan mendatangkan upah, dan jelas ditulis di sini, yang taat diselamatkan, yang tidak taat mendatangkan murka Allah atas dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati atas ketidaktaatan. Sekecil apapun ketidaktaatan mendatangkan murka. Itu jelas sekali. Firman Allah ini tertulis dalam perjanjian baru. Di masa anugerah itu sudah ada. Tadi saya katakan di zaman perjanjian lama hukuman itu langsung. Dan dalam masa perjanjian baru bisa jadi penghukuman itu nanti. Tapi setidaknya hari ini kita mengerti bahwa pasti ada penghukuman atas ketidaktaatan. Oleh sebab itu jangan sampai berani-berani kita nggak taat. Amin. Jangan sampai kita berani-berani nggak taat. Nggak taat itu gimana sih sederhananya Bapak Ibu Saudara? Ayo Bapak-bapak kita doa yuk. Kita nggak berangkat doa, itu sudah ketidaktaatan. Sekecil apapun itu sudah ketidaktaatan. Ayo ibu-ibu kita ibadah yuk, nggak berangkat saudara, itu ketidaktaatan. Dengan berbagai macam alasan yang ada. Karena perintahnya jelas, ayo doa, ayo ibadah. Enggak doa, enggak ibadah, itu tidak taat. Jadi ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman, murka Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara atas setiap ketidaktaatan. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi memang semua itu nanti butuh proses, butuh pengujian. Nah mari lanjut 2 Korintus 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ketaatan itu perlu diuji. Maka tadi sudah saya singgung, ketaatan itu mendatangkan keselamatan, ketidaktaatan mendatangkan murka Allah. Maka ketaatan harus diuji. Nah itu sebabnya dalam proses pengujian dari sebuah ketaatan inilah kita harus belajar mematikan kedagingan. Sama-sama katakan matikan daging. Amin. Harus bisa matiin daging. Apa yang menyebabkan seseorang tidak taat? Karena kedagingannya. Karena ketaatan itu selalu bersinggungan dengan daging. Ketaatan itu selalu bersinggungan dengan daging. Maksudnya gini, bersinggungan dengan daging itu adalah sebuah ketaatan. Contoh tadi, ayo doa. Kenapa tidak berangkat doa? Hujan. Apa yang ditakuti apa yang ditakuti seseorang dari hujan? Adem. Malas nganggo jas hujan. Itu daging atau roh? Daging. Yang ditakutkan itu cuma dagingnya. Kehujanan, jadi pilek, batuk, itu kan dalam pemikirannya. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Dan semua itu daging, bukan rohnya. Jadi setiap ketidaktaatan itu selalu bersinggungan dengan daging. Ketaatan pun bersinggungan dengan daging. Dalam arti apakah daging berani dimatikan, dilepaskan untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau. Kenapa nggak berangkat doa? Sudah capek, ngantuk, males. Semuanya apa itu? Capek, ngantuk, males. Daging, bukan roh. Jadi ketidaktaatan itu selalu berhubungan dengan kedagingan. Maka harus diuji ketaatan itu. Tidak hanya sekedar ketika orang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kemudian artinya dia mematikan daging. Tidak Bapak Ibu Saudara. Orang
bisa mengerjakan doanya. Tapi apakah mengerjakan doa itu dalam ketaatan, mematikan daging artinya, atau ketidaktaatan sebenarnya? Loh, masa ada orang berdoa kok tidak taat? Lah, waktu dia berdoa berangkat dalam kedagingan. Padahal untuk berdoa harus melepaskan, mematikan, menghancurkan daging. Misal orang berdoa tetap simpan sakit hati, berarti orang berdoa masih dalam kedagingan. Apakah doanya disebut ketaatan? Belum. Doanya tidak dalam ketaatan, doanya dalam ketidaktaatan. Ketidaktaatan dalam hal apa? Melepas pengampunan. Doa seseorang tapi masih suka berkata kotor, kata-katanya selalu negatif, doanya masih dalam ketidaktaatan. Ada daging yang masih disimpan, ada daging yang belum dimatikan, ada daging yang belum dilepaskan. Maka berdoa dalam ketidaktaatan, beribadah dalam ketidaktaatan. Karena apa? Ketidaktaatannya itu tadi, karena begini, firman Tuhan sudah ngomongkan, kalau kamu mau datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kamu teringat sesuatu yang ada di hati saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Jangan persembahin dulu, tinggalkan dulu. Kamu datang samperin temanmu, saudaramu itu, beresin. Kalau sudah selesai, kembali, dan barulah kamu mempersembahkan korban. Orang doa, orang ibadah harus dalam kondisi yang beres, bersih. Itu namanya berdoa, beribadah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, melayani dalam ketaatan. Bila semua yang tadi sudah disatakan oleh firman Tuhan tidak dilakukan, dia mengerjakannya dalam ketidaktaatan. Memang sudah beribadah, memang sudah berdoa, memang sudah melayani, tapi dalam kondisi tidak taat untuk dagingnya yang dilepaskan tadi loh, saudara. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Masih haleluya. Saudaraku, jadi enggak apa ya? Wah, kok ribet? Bukan ribet. Kita pengen menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Lah ya dong, kita konteksnya ini datang mau nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan itu ya enggak sekedar bawa baju, pakai baju, kemudian datang ke gereja, mandi, pakai minyak wangi, nyanyi, nyembah Tuhan, selesai. Kosek. Itu perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus, katakan amin. Datang padanya dalam keadaan yang kudus juga. Dan Tuhan sudah katakan bahwa tinggalkan dulu kalau kamu masih teringat sesuatu di hati saudaramu. Jangan persembahan dulu. Tinggalkan dulu, beresin dulu. Setelah beres baru persembahkan kepada Tuhan. Ribet, bukan soal ribet, soal bagaimana nyenengin hati Tuhan. Jadi ada enggak sih orang ibadah itu jengkelin hati Tuhan? Ada. Orang ibadah malah justru jengkelin hati Tuhan. Yesaya ngomong, tubuhnya beribadah, hatinya jauh daripadaku. Bayangin, tubuhnya beribadah, hatinya jauh daripadaku. Jengkelin tuh enggak? Jengkelin, saudara. Itu ibarat kata kita kumpul ngobrol tapi asik main HP sendiri. Jengkel enggak, saudara? Saudara ngajak ngomong seseorang, yang diajak ngomong main HP. Jengkel enggak? Jengkel. Kita tuh ngajak ngobrol, tubuhnya berdekatan, ngobrol gila, tapi saya dijak ngobrol malah main HP sendiri. Kira-kira kayak gitulah. Kita itu ibadah, hatinya jauh. Terus piye? Ya itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu ibadah yang menjengkelkan hati Tuhan. Maka ketaatan itu tetap harus diuji. Apakah benar-benar taat yang sesungguhnya atau sekedar menjalankan ritual keagamaannya. Ini yang beda, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan harus diuji. Makanya lewat pandemi, lewat hujan, lewat apapun, ketaatan itu akan diuji.
doa malam jam 9, belum kalau nanti kita buat doa malam jam 10 malam. Ketaatannya akan diuji, semakin diuji. Doa paginya dibuat jam 4 pagi. Ketaatannya akan semakin diuji. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayo belajar taat yuk. Sebab kalau tidak taat nanti datangnya murka Tuhan loh. Gitu. Ini bukan soal maaf ya, nakut-nakutin atau gimana, enggak, sorry. Enggak. Ini cuma kita yuk sadar, enggak bisa lagi hidup enggak taat itu. Kita tuh enggak bisa cuma sekedar datang ke gereja terus selesai. Enggak, jangan. Ini tahunnya semakin tidak mengerti situasi dan kondisinya. Ya. Kalau mau digabung-gabungkan situasi yang terjadi di Indonesia ini, mulai dari situasi kesehatan, maksudnya begitu, keamanan, sosial politik, digabung ke, wah situasinya semakin nampak kelihatan mengerikan. Tapi semua itu dipakai Tuhan untuk menguji ketaatan kita. Yang sepakat katakan amin. Menguji ketaatan kita. Ya, kita lanjutkan. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini hanya sepenggal bahasanya, sepenggal catatan yang diberikan oleh kitab Ibrani tentang pahlawan-pahlawan iman. Tapi dari sini saja kita sudah bisa belajar bahwa ketaatan selalu erat kaitannya dengan iman. Katakan sama-sama, erat kaitannya dengan iman. Artinya gini loh Bapak Ibu Saudara, orang yang punya iman sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya, yakin sepenuhnya pada Tuhan, hidupnya pasti akan disertai dengan ketaatan. Atau kalau dibalik, ketaatan seseorang itu akan menunjukkan imannya. Orang yang lebih banyak tidak taat, kelihatan imannya pada Tuhan, keyakinannya pada Tuhan nggak seberapa. Mau ngomong kayak apapun, kalau orang mau nunjukin imannya yang kuat kokoh sama Tuhan, tinggal tunjukin ketaatannya doang. Kalau dia hidup taat, pasti dia orang yang percaya Tuhan, pasti yang beriman sepenuhnya pada Tuhan. Masih ingat ilustrasi seseorang yang pada saat malam hari naik kuda jatuh ke jurang. Dalam kondisi yang terjatuh, dia berpegangan mencoba meraih sesuatu, dan akhirnya dapatlah tangannya itu sebuah ranting yang menonjol, gitu kan. Di kondisi itu dia berdoa, Tuhan tolong saya. Itu pada malam hari, jadi situasinya gelap. Tuhan tolong saya. Dia dengar suara, lepaskan tangan. Dia pikir kalau tak lepas ke Tuhan, aku jatuh Tuhan, kepalaku kena batu Tuhan. Rasida saudara, tetap gondelan, mulai kemeng, mulai keju. Tuhan tolong saya kan anakmu toh Tuhan. Tuhan kan Bapak yang baik toh Tuhan. Mosok nggak mau nolong saya? Tuhan bilang lagi, lepasin tanganmu. Tuhan kan tahu ini jurang. Tuhan kan ngerti bawahnya itu kan bahaya banget. Nggak lepasin, nggak jadi saudara. Ngantek keju kemeng biru, kaku, matahari menyingsing, suasana jadi semakin kelihatan terang. Dia ngomel dalam hati, banget Tuhanku, katanya Tuhan yang menolong, yang mengerti, yang melepaskan. Aku koyo ngene ra ditulung babar blas. Iseng-iseng nginget bawah, ternyata cuma tinggal sakilan saudara, itu sudah dasar jurang. Umpama ket mau kuwi diculke malah turu meledak, enak tau saudara. Ora gemandul kaya bandul jam ngono, gendal gandul. Kenapa? Iman. Ketaatan itu pasti selalu berhubungan dengan iman. Yakin percaya Tuhan itu nggak akan tinggalin, yakin percaya Tuhan nggak akan tolong, lepasin, lepas.
Kalau imannya kuat, ketaatannya pasti kuat. Orang mau ngomong soal iman, aku percaya Yesus sungguh-sungguh, ketaatannya masih diragukan. Ya tidak mungkin lah bisa dikatakan dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau ketaatannya enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang punya ketaatan yang sungguh-sungguh, imannya pasti. Semua tokoh dalam Alkitab yang ditulis dalam Ibrani 11 ini, ketaatan itu menunjukkan imannya. Iman berhubungan erat dengan ketaatan. Nek dia yakin percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti taat jalankan. Kapan hari Bu Gembala dihubungi seseorang, dia punya usaha, lalu dia cerita, Bu, usahaku kok tiba-tiba sepi, 2 hari ini tidak ada yang berkunjung. Ada satu rombongan sempat ke tempat saya, dia balik puter WA saya, nggonmu tutup toh? Ora tutup. Wah, ora buka lho, aku mau sak rombongan tekan kono ora buka. Saya jadi tek, wah ini ada sesuatu. Dan itu memang situasinya di hutan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi wah ini mungkin ora beres sih berarti. Lalu kita sarankan, Ibu Gembala sarankan, coba ditungake, coba didoakan kucuri darah Yesus. Ora percaya saudara, diguyu, dikira kuwi dolanan ngono ya. Ya ora apa-apa. Sampai dengan hari ini cerita, kok belum ya? Lah wis mbok kucuri darah Yesus, urung, ya wis. Ketaatan itu berhubungan dengan iman. Ora percaya, ya ora bakal dilakoni. Jadi seberapa besar ketaatan kita sebenarnya, disitulah iman kita kepada Yesus sesungguhnya. Jadi kalau saya bahasakan negatif gitu ya, bahasanya kalimatnya negatif, orang yang tidak taat imannya juga cetek saudara. Orang yang sering tidak taat imannya pasti cetek. Nah sebaliknya orang yang taat imannya pasti kuat di dalam Tuhan, karena orang yang beriman kuat pasti punya ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita ini harus benar-benar sudah ketaatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. 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 Jadi ayo menang dalam ketaatan. Artinya apa? Yuk jadi orang Kristen yang sudah terujilah ketaatannya. Apapun rintangannya, apapun halangannya, ayo belajar milih taat sama Tuhan. Jangan takut dengan apapun, jarak yang jauh, cuaca, atau apapun juga Bapak Ibu Saudara yang bisa menghalang-halangi kita. Mari belajar taat saja, belajar taat saja. Toh itu akan menunjukkan iman kita juga. Jadi semakin kita taat sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin teruji dan terbukti iman kita kepada Tuhan. Semakin teruji, terbukti iman kita, maka semakin terbukti dan teruji kita mengalahkan musuh-musuh kita di tahun ini. Katakan amin. Tahun kemenangan akan menjadi bagian kita kalau kita semakin taat, semakin taat, semakin taat, semakin taat kepada Tuhan. Yang mau taat katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita datang hampiri tahta Tuhan. Mari renungkan setiap hati, mari datang dan merenungkan bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita menang dalam ketaatan? Atau masihkah kita sering meninabobokan kedagingan kita? Artinya kita masih sering mengikuti kedagingan kita. Ketika kita malas, ketika kita enggan, ketika kita takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya, ketika kita nggak mau mengampuni, dan itu membuat kita masih nyaman-nyaman saja untuk berkeadaan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ayo sadar, ini waktunya buat kita untuk taat sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab ketidaktaatan akan mendatangkan murka,
dari Tuhan. Jangan sampai murka itu datang kepada kita karena ketidaktaatan kita yang kita lakukan selama ini. Bila hari ini Bapak Ibu Saudara dengar firman, mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari katakan dengan segenap hati, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Mari memiliki sikap hati hamba untuk hidup taat, untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik persembahkan kepada Tuhan. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan
biar kau temukan Ini pengakuan kami Tuhan, di dalam ini doa kami kepadamu Tuhan. Selama aku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sebab sangat Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku. Ku bersemangat kepadamu, Yesusku. Mari ya, setiap kita yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, sekalipun mungkin Tuhan, aku sadar aku nggak taat, aku masih banyak kedagingan yang kusimpan. Tapi hari ini aku sadar aku mau belajar hidup taat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau perintahkan, aku mau belajar ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Sekalipun mungkin masih harus belajar lagi, tetapi setiap kita yang sungguh-sungguh ambil keputusan untuk rindu mulai belajar hidup taat sama Tuhan, saya persilahkan untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Buka hati kita semua dan biarkan Tuhan menjamah setiap hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, selama aku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan dalam kami Tuhan, temukan dalam kami hati hamba, untuk kami mau belajar taat. Ku mau menyembahmu, Haleluya, Kau sangat berarti bagiku. haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan.
Mari yang sungguh-sungguh mau belajar hidup taat, taruh tangan kanan kita di dada. Dan inilah kami, anak-anakmu, kami menaruh tangan kami di atas dada kami, tanda penyerahan hidup kami kepadamu, tanda bahwa kami mau diproses, dididik dan diajar oleh Tuhan, supaya kami memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Tahun ini kami harus menang dalam ketaatan, supaya kami tidak mendatangkan murka Allah atas diri kami karena ketidaktaatan kami. Olehnya Engkau tahu segala kondisi dan keadaan kami, dan ampunilah dosa kesalahan kami. Bila selama ini ada di antara kami ada yang tidak taat kepada Tuhan, masih tinggal dalam ketidaktaatan, sekalipun mungkin itu hanya dalam satu perkara saja kami tidak taat, belum taat, Tuhan ampunilah kami dan sadarkan kami bahwa kami harus melepaskan itu, supaya kami belajar taat sama Tuhan, dan kami akan mendatangkan berkat atas hidup kami, mendatangkan upah yang terbaik bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, jamah kami saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, pakai setiap tangan-tangan yang tertumpang di atas dadanya untuk Engkau impartasikan ketaatanmu kepada kami. Yesus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, karena ketaatanmu, dan kami pun menerima karya ketaatan Yesus hingga Yesus sampai di kayu salib itu. Kami terima karya itu Tuhan, olehnya kami mau memiliki ketaatan yang sama seperti yang sudah Engkau pernah lakukan. Olehnya saat ini di dalam nama Yesus, dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar, impartasikan ketaatan Yesus atas setiap kami. Dalam nama Yesus, impartasikan ketaatan Yesus atas kami semua. Dalam nama Yesus, sehingga kami bisa taat seperti Yesus yang taat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Olehnya setiap hati yang mungkin masih ada yang membeku, Tuhan dengan kasih-Mu Engkau mencairkannya. Setiap hati yang mungkin masih membatu, Tuhan Engkau melembutkannya dengan firman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang sama seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap hati saat ini dalam nama Yesus, dan mengalir atas setiap kami kuasa Roh Kudus, mengalir atas setiap kami kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, mengalir atas setiap kami kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Bebat hati kami dengan kasih-Mu, bebat hati kami dengan kasih-Mu, bebat hati kami dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki hati yang sama seperti yang Engkau inginkan. Ini kami, ini hidup kami, menteraikan firman-Mu di setiap hati kami dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, di dalam nama Yesus Kristus. Sekiranya Tuhan dapati masih ada sesuatu yang menghalang-halangi kami memiliki hati yang taat, singkirkan, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus Kristus. Tahirkan dalam pembasuhan darah anak domba Allah atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mungkin Tuhan ada sesuatu yang masih bercokol, berakar di setiap hati, yang membuat kami belum bisa taat dengan ini, dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Aku ikat, cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus, dan aku lempar keluar ke tempat yang Tuhan sediakan dan tidak pernah kembali lagi, sehingga kami memiliki hati yang taat untuk kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua ini berkati katakan amin. Silakan duduk.